Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, saya bersyukur kembali karena kita bisa berjumpa dalam acara kita Belajar Islam program Tasawuf bersama saya Zubaidah Yusuf hanya di MNC Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik Muslim adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Sepertinya hal ini kemudian merupakan bagian yang paling banyak menuai kritik ketika kita berdiskusi atau berbicara tentang perjalanan spiritual atau dalam hal ini tasawuf. Para pengamal tasawuf sering dikritik sebagai orang-orang yang permisif dan kemudian tidak aktif dalam arti memberikan kontribusi kepada sesama manusia. Apakah benar demikian? Dalam perbincangan kita pada episode-episode yang telah lalu, para tamu kita yang luar biasa menunjukkan semangat spiritualitas yang kemudian terrealisasi dalam amal ibadah yang memberikan manfaat bagi orang banyak. Pada kesempatan kali ini kita mengundang seorang bintang tamu yang akan membantu kita untuk memahami refleksi spiritual kita di dalam bekerja. Kali ini kita kedatangan Mbak Ambar Karistianto. Assalamualaikum Mbak Ambar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih loh udah mau datang. Sama-sama. Lagi di sela-sela kesibukannya ya. Sibuk terus ya ini. Pastinya masih. Ya. Dan senang sekali karena mengurusi hal yang paling membahagiakan dalam hidup orang ya. Betul. Ini pemirsa, saya perlu perkenalkan bahwa Mbak Ambar adalah seorang wedding organizer yang kemudian banyak membantu orang untuk menciptakan momen paling terindah dalam perjalanan hidup pasangan yang berbahagia. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Ambar, kalau misalnya boleh sebelum kita ngobrol panjang ya, kenapa sih milihnya jadi wedding organizer gitu? Mungkin karena dari awal suka ya, pasti kan sesuatu yang kita suka kita menjalinnya dengan senang ya. Jadi ya pasti pengalaman dari zaman dulu ya Mbak, melihat kayaknya kalau dalam suatu pernikahan tuh semua orang tuh kan senang, bahagia gitu ya. Jadi kayaknya kok ini menyenangkan sekali pekerjaan ini gitu. Jadi tapi sebelum kemudian memfokuskan diri untuk mengambil karir di bidang ini, pernah tidak tertarik untuk mencoba pekerjaan yang lain? Sebetulnya memang basic saya bukan ini. Basic saya memang teknik ya. Waktu saya sekolah selesai S1 nggak salah backgroundnya arsitektur ya? Bukan, background saya teknik perminyakan sebetulnya. Oh wow. Jadi bion ya. Tapi ya itu dengan berjalannya sebetulnya memang ini sudah dari dulu ya saya kalau dalam suatu acara pesta atau apa gitu kayaknya kok ikut seneng bikin sesuatu gitu ya, jadi mungkin itu ya. Gitu. Jadi backgroundnya teknik perminyakan ya, maskulin ya itu ya? sangat maskulin ya. Sangat. Tapi kemudian memilih karir sampai sekarang udah, kalau nggak salah sudah hampir 13 tahun ya insya Allah hampir 13 tahun saya menggeluti bidang ini, betul. Kemudian memilih karir tanpa dalam tanda kutip dilatar belakangi oleh satu jenjang akademik. Dimana tadi kan perminyakan sebetulnya yang menjadi kemudian daya dorong paling kuat, kemudian memutuskan sehingga hati kemudian memutuskan untuk terjun ini itu apa sih? Ya itu tadi Mbak, kayaknya kita kalau mengikuti seperti tadi saya bilang, kalau acara pesta itu kan pasti semua orang senang. Jadi kayaknya kalau saya bisa ikut terlibat dalam salah satu chapter kehidupan orang gitu ya, kok kayaknya saya ikut senang, at least saya bisa memberikan sesuatu, membuat orang senang. Jadi tapi nggak pernah khawatir bahwa karena resiko kegagalannya mungkin nggak pernah, saya bisa nggak ya gitu, pernah khawatir ya? Enggak sih, kan udah ada backupnya, Allah kan udah ada. Jadi saya orangnya yang gampang aja, jadi nggak terlalu mau memikirkan yang sulit-sulit ya Mbak ya gitu. Jadi saya, karena dari dulu kan kita udah dikasih tahu ya sulit, udah ada tempat ngadunya sulit gitu. Jadi saya, yang penting saya makanya tadi memilih ini karena hati saya memang dari dulu memilih itu. Cuman kan memang waktu itu perjalanan waktu ya Mbak, memilih dunia teknik itu memang ada
pemikiran tersendiri. Pemikiran tersendiri. Tadi yang menarik ketika Anda mengatakan kan udah ada backupnya Allah gitu ya. Kemudian ya terjun aja, nanti kalau ada yang sulit kembalikan pada Allah. Dimana kemudian manusia modern kita hidup di dalam satu sistem yang katanya apa-apa harusnya terencana dong gitu ya. Karir terencana, sehingga kemudian berbondong-bondong orang, begitu banyak orang tua yang kemudian merencanakan pendidikan anak, bahkan ada yang sebelum anak itu lahir, atau masih di dalam kandungan, atau ketika usia dini udah di ini gitu. Apa sih yang kemudian menimbulkan satu keberanian bagi seorang Ambar, sehingga kalau saya menemui kesulitan dalam karir saya ini, dalam pekerjaan yang kemudian dipilih oleh hati itu, saya selalu punya backup. Dari mana keberanian itu datangnya? Mungkin saya ngelihat sudut pandangnya berbeda kali ya. Jadi melihat sebuah kesulitan itu saya, ya itu kalau sedang ketemu sesuatu yang mungkin ya dibilang sulit mungkin ya, saya selalu mencoba melihat dari sudut pandang lain. Jadi kayaknya kesulitan itu sebetulnya masih banyak orang yang lebih sulit. Jadi saya kayaknya menjalaninya lebih gampang aja gitu loh Mbak. Dan tuh saya punya backup baik dari keluarga, ayah ibu saya, kakak adik saya, suami saya, anak-anak saya. Jadi kayaknya saya jalannya tuh enteng aja, dan saya juga nggak mau berpikir yang berat-berat gitu ya selalu ya Mbak. Jadi melihat satu permasalahan saya balik lagi ke basicnya gitu ya, supaya jalaninnya juga nggak repot ya. Jadi apa, easy going gitu ya. Jadi easy going dan semuanya menjadi ringan. Sepertinya begitu ya. Pemirsa, ketika kemudian satu kerikil dalam kehidupan seseorang menjadi bongkahan batu yang besar bagi orang yang lain, kadang-kadang kemudian kita bertanya kepada diri kita, atau Anda bertanya pada diri Anda, kenapa dia bisa begitu optimis sedangkan saya tidak? Bagaimana kemudian pemirsa, Ambar Karistianto memutuskan untuk menikah muda, dan refleksi ini bisa ditularkan, kebahagiaan dan optimisme di dalam bekerja dan hidup ditularkan dalam memberikan advice kepada para pasangan yang akan menempuh bahtera rumah tangga. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi belajar Islam.